Oke, kita akan lakukan simulasi dengan Excel ya, sesuai materi kita terkait normalitas ya, lanjutannya. Sabar ya, bakar rokok dulu, mudut-mudut. Oke, nah kita punya data ini ya. Kita punya data terkait produksi pertanian tentang kacang tanah. Datanya masih tunggal ya, belum dilakukan frekuensi, tabulasi ya. Data diperoleh langsung primer ya dari petani. Data ini tidak menggambarkan berapa kilo ton atau yang terjual, namun data yang berhasil dipanen dalam jumlah lahan tertentu ya, ya seperti itu, luas lahan ya. Terus satuannya kilogram ton ya. Dan data ini menunjukkan dari petani ini dalam 1 tahun kacang tanah itu kan bisa 2 sampai 3 ya kalau tidak salah panen. Namun ini tahun panen pertama dalam 1 tahun itu datanya kilogramnya berapa ya. Nah, ini yang kita analisis ya. Yang ditanya atau yang kita simulasikan ya ini varians dan standar, kita cari datanya, cari angkanya seperti apa dengan dua cara ya, memanfaatkan Excel, fungsi yang di Excel, dan juga cara kuno, panjang, dan ribet. Nah, ini kadang memberi makna yang banyak ya, walaupun kuno ya, terus ribet ya. Nah, yang berikutnya kita perlu visualisasi data distribusi normal itu, set score ya, bagaimana membangun indikasi dari data, kalau dia dapat angka minus, set score-nya, dan plus atau nol itu seperti apa. Terus kita tahu normalitasnya dari indikasi ini, dan kita bisa membentuk kurva distribusi normalnya. Nah, oke, saya cepat saja. Di sini kita punya data, ya, kita perlu cari rata-rata, ya, kita average, ya, kita average data kilogram ini, kita menekan rata-rata produksi dari 50 petani berdasi di Kabupaten Kerom ini untuk tahun pertama panen kacang tanah 271 kg ya. Kalau tonnya berapa ya? Tonnya 0,345 ya. Nah, populasinya kita dapat dari mana untuk melengkapi sel ini ya 50. Kalau pengurangannya ya 50 kurang 1 ya, sampel ya. Seperti ini informasinya. Nah, yang berikutnya dengan cara kuno ini kita mencari ini ya. Oh, sudah ada ya. Nah, ini dalam artian makna ini sebenarnya menunjukkan sel ini menunjukkan petani pertama dengan jumlah produksinya berapa. X ini, sehingga datanya begini. Ini sebenarnya bisa kolom ini di paste value di sini bisa, atau sama dengan terus kita ambil setiap data terus kita paste, bisa, masih nyaman-nyamannya adik-adik ya. Nah, kolom yang ini menunjukkan populasi itu ratanya seperti apa. Kita sudah dapat ya 271. Adik-adik bisa bisa mencari kayak tadi fungsi, ataupun karena kita itu konstan flat, kita bisa tulis saja 71 ya. Terus kita paste. Nah, ini kita dapat rata-ratanya dari populasi data kita ya. Nah, terus kita cari range ya. Kita kolom ini menunjukkan range ya. XI min mu ya, itu range, kita mencari range. Otomatis kita klik ini dikurangi nilai rata-rata. Nah, ini kita akan dapat data positif dan negatif. Kadang banyak muncul pertanyaan, ini kok min, terus ada yang bilang, itu kan nanti di pangkat 2 kan, tidak jadi masalah. Nah, ini adik-adik bisa mencari pemahaman itu. Namun menurut hemat saya tidak jadi masalah sebuah data ini. Inilah kekayaan informasi suatu varians data ya, atau range dari data itu ya. Nah, kalau yang ini kita tinggal pangkat 2 kan ya. Kita tinggal pangkat 2 kan. Pangkat 2 tuh seperti ini ya. Nah, ini ya. Kita coba ulang. Pangkat 2 ya, sama dengan sortir data ini pangkat 2 ya, karena kita ada 50 kita bisa paste begini ya. Nah, ini bisa sama kok ini ya. Oke, misalnya 14641 ya, sama dengan min ini ambil 2 ya. Oke, kita bisa copy saja biar lebih cepat. Nah, ini kita sudah dapat datanya. Nah, selanjutnya kita sum saja ini, sigma kan, angka ini kan sigma ini, kita bisa sum ya. Kita bisa sortir begini, atau kayak tadi saya bisa, terserah nyamannya adik-adik aja. Kita dapat ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai varians. Nah, nilai varians ini adalah pengurangannya. Pembagian ini dibagi dengan ini ya. Nah, ini ya.
Terus standar defisiasinya, karena standar defisiasi itu kita akar ya, berarti SQRT ya, dari ini. Nah ini, jadi nilai varians dari populasi tadi, bahwa sigma dari XI min rata-rata pangkat 2, totalnya berapa, itu dibagi dengan nilai populasinya. Karena kita rata-rata kita mencari distribusi normal dari populasi, bukan dari sampel dari 50 data tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini standar defisiasi kita tinggal akarkan, karena di sana kan di PowerPoint saya bilang perbedaan antara cara mencari nilai varians dan defisiasi secara manual adalah perbedaan. Kita lihat bahwa varians tidak menggunakan akar, sedangkan defisiasi standar defisiasi menggunakan akar, sehingga kita hanya SQRT. Jika kita dapat nilai varians, kita tinggal akarkan, otomatis kita mendapat nilai standar defisiasi. Nah, untuk koefisien varians ini kan seperti ini sebenarnya. Kalau saya tidak lupa ya, Ini standar defisiasi dibagi ya, dibagi dengan ini ya, dikali dengan 100. Ya. Nah ini ya, saya ulang ya. Koefisien varians ya, secara deskriptif itu ya, bahwa kita tahu nilai standar defisiasi, kita bagi dengan rata kita kan 271, kita kali dengan 100%, kita dapat. Ya. Nah, kepatutannya waktu di PowerPoint itu kan kalau di bawah 30, kita bisa katakan, indikasikan bahwa data 50 data ini itu normal. Kalau di atas 30 dia normal. Nah, ini ya tidak normal. Nah, ini kita bisa lihat 30 ya kalau kita bulatkan. Nah, itu mungkin ya untuk kita mencari data ini ya. Dengan cara kuno, panjang dan ribet. Nah, kalau misalnya kita dengan fungsi Excel, sebenarnya ada sedikit mudah ya, sedikit mudah kita bisa menggunakan fungsi Excel ya. Kita bisa tulis varians ya, Nah, karena di sini varians populasi ya, kita bisa cari datanya ya, kita bisa cari datanya dari sini ya. Nah ini sama kan? Nah ini ya. Coba. Ini kita dapat ya. Saya ulang ya. Nilai varians ini ya, kita tulis varians populasi. Ini ada varian sampel juga ya. Tapi kita cari varians populasi dari XI ya, yang kita sortir XI. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kita menggunakan ini. Varians dari XI. Kita mau mencari varians data populasi. Nah, kalau kita sudah sortir, kita enter. Nah, ini kita bulatkan coba. Nah, 6771. Nah, sama kan? Dari perhitungan. Nah ini ya, yang penting adik-adik bisa paham ya, manual itu seperti kita bisa tahu bahwa kita bisa dapat angka minus ini. Kalau ini kan kalau kita pakai ini kita tidak tahu mana yang minus mana yang tidak ya. Itu perbedaannya ya. Kalau standar defisiasi kita tinggal tulis STDEF ya, STDEF ya. Ya ini populasi ya. Kita bisa cari langsung di mana, di sini hal yang sama ya. Hal yang sama. Nah ini. Nah, ini kita dapat ya. Sama ya, 822875. Nah, ini. Ya, sama ya. Kalau kita bulatkan. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Nah, terus koefisien varian ya, koefisien varian. Sama ya tadi ya. Kita bisa sum ya, kalau kita sudah dapat standar defisiasi, kita tinggal bagi dengan rata-ratanya, kita kali dengan 100. Nah, kita dapat ini sama ya. Ini. Nah, itu ya perbedaan ya, kita cara ribet dengan dengan fungsi Excel. Tapi adik-adik pasti lebih memilih menggunakan fungsi Excel. Ya, untuk cari varians saya ulang, untuk cari varians kita menggunakan variance speed. Ada juga beberapa ya variance sampel ya. Jangan kita salah ya. Itu yang kadang dalam artian begini, kita tahu karena kita tahu ya. Kalau kita tidak tahu ya kita harus tahu bahwa kita tidak tahu ya, seperti itu. Oke, kalau kita sudah dapat ini, otomatis persoalan ini kita sudah selesaikan ya dengan cara kuno dan metode fungsi Excel. Nah, kita akan lihat yang ketiga ini ya.
Kita perlu tahu bahwa indikasi set score 0 berarti min ya, mendekati min, berarti itu min ya. Di atas min kalau nilainya positif, kalau nilainya di bawah min ya itu dengan tanda negatif ya. Nah, di sini untuk menghitung set score ya, untuk menghitung set score kita perlu data XI sama ya sebenarnya. Nah, XI-nya tetap ini ya. Nah, ini kita bisa copy paste aja. Oke, kita sudah dapat XI ya. Kita sudah dapat XI. Nah, X ini sama XI ya sebenarnya nih ya. Nah, ini perlu dikurangi ya. Nilai ini sebenarnya ya. Ini sudah terhitung ya. Ini. Nah, ini kita bisa ambil juga ya. Ini. Nah, ini kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Kita sudah dapat kolom ini. X min rata-rata ini ya. Nah, set score-nya bagaimana? Nah, waktu kan ada dua, sampel dengan populasi. Ya. Nah, untuk perhitungan set score untuk populasi, ya, otomatis kan nilai X, ya, nilai X dikurangi dengan mu, ya. Nah, ini kan kita sudah dapat ini. Dibagi dengan standar defisiasinya. Nah, standar defisiasinya ini, ya. Otomatis kita bisa tulis langsung aja, ya. Nilai ini dibagi dengan ini. Nah, ini kita dapat. Ini kita tinggal copy aja. Sorry, ya. Sorry. Ini otomatis kita bisa sum ya. Biar baik ya. Nah, ini. Nah, ini yang kita perlu kunci ya. Kita perlu kunci F4 ya. Nah, ini. Kita paste. Nah, ini kita dapat nilainya. Nilai set score pada masing-masing XI. Nah, ini kita bisa lihat ini indikasinya nih. Kita perhatikan tabel tadi. Kalau nilainya 0, nilainya plus, nilainya min bagaimana ya. Nah, ini kalau macam kita bulatkan dia seperti ini. Jadinya nanti ya. Min 1 bagaimana? 0 berarti bagaimana? Kalau 0 dia min ya. Kalau min 1 dia di bawah nilai min. Kalau dia plus otomatis dia apa di atas min seperti itu ya. Nah, hal yang paling penting dari angka ini yang perlu kita ketahui adalah nilainya di antara min 2 sampai dengan plus 2. Sorry ya. Ini ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Perlu kita pahami bahwa nilai kita dari set score ini adalah di antara nilai min 2 sampai dengan plus 2. Seperti itu ya. Oke. Oke, nah ini ya, kita sudah dapat. Nah, otomatis kalau misalnya ada angka, misalnya tiba-tiba ini dia 3 ya, misalnya 3,835, sorry. Otomatis ini outlier ini ya. Data ini outlier. Sehingga kita bisa rujuk ya, kita bisa rujuk konfirmasi ini datanya siapa. Oh, datanya Kevin ya, petani Kevin Ricosta Bulanda. Nah, ini angka outlier berarti XI ini outlier. Outlier pada positif. Positif berarti kanan. Kanannya positif outlier. Nah, kalau angkanya begini ya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal penting yang kita dapat dari tabel set score ya. Set score. Oke, selanjutnya kita tunjukkan normalitas. Normalitas kan sama XI ya. Kita bisa ambil ya. Kita copy paste. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, mu-nya bagaimana? Mu-nya bagaimana? Kan 271. Iya kan? 271. Kita bisa paste. Nah, ini 271. Nah, set score-nya bagaimana? Untuk mencari nilai bukan set score tapi probabilitas ya. Probabilitas dari data yang sudah didistribusikan itu. Nah, untuk bagaimana dia menunjukkan kondisi data kita masing-masing subjek penelitian itu atau populasi dari masing-masing data kita ini seperti apa probabilitasnya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi Excel ya. Kita bisa dalam artian memaksimalkan fungsi Excel ya. Nah, itu kita bisa tulis ya. Kita bisa tulis
normal ya. Kita mencari data normal ya, yang ini ya, normal distribusi. Nah, kita cari X-nya ini ya. X-nya ini kan di sini kan saya ulang ya, normal ya. Kita pilih normal distribution ya. Nah, di sini ada X min X, min, standar deviasi, min kumulatif. Nah, kumulatif ini ada dua ya, ada dua pilihan. Nah, di sini kita mengambil nilai X ya. Nilai X-nya kan ini ya. Nilai X kita koma, minnya berapa? Minnya kan otomatis ini ya. Ya, minnya 271, koma, standar deviasinya berapa? Ini ya. Standar deviasinya ini 822875, koma kumulatif. Nah, kita false ya, probability mass and function ya. Kita tidak mencari apa istilahnya bisa menggunakan ada perbedaan kumulatif distribusinya ya. Tapi di sini untuk kita menggambarkan kurvanya kita false ya, mengambil false probability function ya. Nah, ini kita sama dengan kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini nilai probabilitas. Nilai probabilitasnya. Ini kita bisa paste ya. Kita bisa paste. Oh, tidak bisa ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, karena apa? Karena apa? Yang warna pink ini dia tidak bisa kebingungan sel ini ya. Kebingungan sel ini karena dia tidak berada pada baris yang sama. Sel yang sama dalam artian pertemuan kolom dengan baris ya. Nah, sehingga nilai yang M18 ini kita harus kunci ya. Kita harus kunci. Oke, kita dapat. Nah, ini baru kita bisa paste. Nah, ini nilai probabilitas kita. Nilai probabilitas kita yang kita dapat. Kita sudah dapat ini nilai probabilitas dari set skor tadi ya. Nah, selanjutnya untuk kita bisa menggambarkan ini sama ya. Kita ambil nilai XI ya. Kita ambil nilai XI. Kita paste ya. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita ambil nilai. Oh, nggak bisa ya, karena kalau kita nanti mengurutkan data dari terkecil ke besar, kita tidak bisa mengambil ya. Otomatis kita harus copy biasa ya. Copy, kita paste biasa, paste value ya. Terus set nilai probabilitasnya juga ya. Nilai probabilitasnya kita paste. Oke. Nah, ini kalau lihat ini, aneh sekali ini. Kalau macam dapat persoalan begini, ini bingung orang ini kenapa? Ini salah ya. Sebenarnya dia tidak menunjukkan XI ya, tapi nilai X populasi ya, nilai X populasi yang ini ya. Ini menunjukkan nilai X populasi ya, bukan XI. Jadi kan ada ya di materi itu bahwa kita tidak menunjukkan populasi dari masing-masing variabel atau dari masing-masing subjek, tapi dari masing-masing residual itu ya, dari keseluruhan residual. Nah, ini data dari yang kita bisa gambarkan ya. Ini kan agak aneh karena apa? Kita belum urutkan data XI-nya ya. Kita bisa sortir. Nah, ini ya. Kalau tadi pasti hancur itu. Ya, kita belum urutkan. Jadi kita harus urutkan dia dulu sehingga kita bisa dapat simulasi seperti ini. Nah, ini tergantung kreasi kita kalau sudah begini ya. Kita bisa kreasikan macam-macam, misalnya mana ya ini ya. Kita bisa ini masing-masing ya, masing-masing kita bisa menunjukkan tabel ini ya. Seleranya seperti apa ya, seleranya seperti apa ya, bisa di masing-masing adik-adik bentuknya itu seperti apa. Namun yang kita bisa gambarkan bahwa data ini 50 orang ini bentuk distribusinya kurvanya seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu yang mungkin kakak beberapa hal yang mungkin kakak bagi dari apa yang kakak tahu ya. Nanti untuk cara membacanya setelah kita masih simulasikan data yang sama menggunakan SPSS, bukan SPSS ya, menggunakan JSP, EViews dan lain-lain, baru kita cara membaca hasil Excel dengan hasil JSP kita bandingkan ya, seperti itu. Mungkin itu adik-adik ya, semoga bermanfaat ya. Banyak hal yang saya mungkin menjelaskan salah-salah, tapi itulah kelemahan ya, mungkin dalam perjalanan waktu juga saya bisa perbaiki ya. Mungkin itu, semoga menambah ke sana keilmuan ya. Terima kasih.